Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berdosa, tidak pernah melanggar terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan selalu dalam keadaan di mana mereka diperintah dan tidak bergeser sedikit pun. Malaikat juga selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti, baik di siang maupun malam hari. Tasbih malaikat merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca tasbihnya malaikat, walaupun satu kali seumur hidup, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang, meskipun banyaknya seperti buih di lautan. Simaklah hingga akhir video, agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita awali dengan menulis satu sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersholawat kepadaku pada sebuah tulisan, maka malaikat senantiasa berdoa untuknya selama namaku masih ada dalam tulisan tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah selain manusia, setan dan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam wajib mempercayai keberadaan malaikat, walaupun tidak terlihat secara kasat mata. Percaya kepada malaikat termasuk dalam rukun iman yang kedua dalam Islam. Malaikat adalah makhluk yang sangat banyak jumlahnya. Hanya Allah yang mengetahui jumlah mereka. Langit pertama dan langit kedua, sejengkal pun tidak ada yang kosong dari bekas sujud para malaikat. Di langit pertama ada malaikat yang khusus hanya berdiri untuk bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Demikian hadis Rasulullah mengatakan. Langit kedua penuh dengan malaikat-malaikat yang ruku dan tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Langit ketiga, malaikat-malaikat penuh yang sujud kepada Allah. Mungkin saja hal itu tidak sampai dalam pikiran manusia, bahwa malaikat itu bisa ruku sekian lama, bisa bersujud sekian lama. Jadi malaikat-malaikat yang diciptakan Allah itu bermacam-macam tugasnya, dan malaikat-malaikat itu sedikit pun tidak akan menyalahi, tidak berubah dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, mereka ditugaskan untuk membaca tasbih, maka dia akan melaksanakannya sampai hari kiamat. Bahkan di antara mereka, ada yang hanya ditugaskan untuk berseru dan berdoa di pagi dan sore hari. Di dalam kitab Al-Habaik fi Akhbaril Malaik, kitab yang khusus membahas tentang alam malaikat yang ditulis oleh Imam As-Suyuti,
Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna lillahi azza wa jalla amlakan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mempunyai banyak malaikat. Khalaqahum kaifa sya'a wa sawwarahum ala ma sya'a tahta arsyihi. Allah menciptakan mereka sebagaimana Allah menghendaki di bawah arsy-Nya Allah. Alhamahum ayyunadu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fi kulli yaumin marrataini. Malaikat ini tugasnya hanya berseru 2 kali sehari, sebelum terbitnya fajar dan sebelum tenggelamnya matahari. Mereka menyeru, ketahuilah, orang yang melapangkan nafkah kepada keluarganya dan tetangganya, maka Allah lapangkan dia dalam kehidupannya. Dan siapa yang kikir kepada keluarganya atau tetangganya, Allah akan menyempitkan di dalam kehidupannya. Ini adalah tugas yang dilakukan oleh salah satu malaikat sampai hari kiamat. Lalu bagaimana bentuk kalimat tasbih yang diucapkan oleh para malaikat? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami disebutkan, Inna lillahi ta'ala baharan min nur. Sesungguhnya Allah memiliki lautan dari cahaya. Haulahu malaikatun min nur. Di sekelilingnya ada para malaikat yang diciptakan dari cahaya. Ala khaylin min nur. Mereka menunggangi kuda yang tercipta dari cahaya. Biaidihim mihrabun min nur. Yusabbihuna hawla dhalikal bahar. Mereka bertasbih di keliling lautan cahaya itu. Subhana dzil mulki wal malakut. Subhana dzil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh. Kata Nabi, faman qalaha fi yaumin au syahrin au sanatin au fi umrihi. Barang siapa yang membaca tasbih malaikat ini 1 hari 1 kali, ataupun dalam 1 bulan, ataupun dalam 1 tahun, atau bahkan seumur hidup 1 kali, maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Walau kanat dhunubuhu mithla zabatil bahri au mithla ramalin alij au farrin minaz zahaf. Walaupun ia mempunyai dosa-dosa yang besar sebanyak buih di lautan atau seperti tumpukan pasir yang ada di muka bumi, atau dosanya adalah dosa yang sangat besar seperti lari dari medan perang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kalimat tasbih yang dibaca oleh para malaikat. Kita dianjurkan untuk mengamalkannya setiap hari 1 kali. Kalau tidak sempat maka 1 bulan sekali, atau 1 tahun 1 kali. Dan bahkan jika kita tidak sempat, kita masih dianjurkan untuk membacanya walaupun 1 kali seumur hidup. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan amalan ini. Demikian yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana dzil mulki wal malakut. Subhana dzil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh.